Polisi tangkap pelaku penculikan dan pembunuhan Kacap BRI. Polisi tembak pelaku penodongan dengan sajam. Barreskrim Polri gagalkan peredaran 60 kg sabu jaringan internasional. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Selidia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Nah pemirsa, ini dia yang lagi viral. Polda Metro Jaya kembali menangkap 4 orang terkait peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Diduga keempat merupakan otak intelektual yang diamankan di 2 lokasi di Solo, Jawa Tengah dan di Jakarta Utara. Mobil di depan tuh, Teng. Pepet tuh, Teng. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang, dan Polres Demak amankan 3 pelaku yang terkait peristiwa penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Mereka berinisial DH, YJ, dan AA. Dari penangkapan ketiga pelaku, tim kemudian meringkus seorang pelaku lagi di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Diduga 4 pelaku ini merupakan otak intelektual yang menginisiasi terjadinya penculikan, diikuti penganiayaan hingga korban tewas dan dibuang dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta mata dililit lakban di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Total, kini sudah 8 pelaku yang diamankan. Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan mendalam di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna mencari tahu motif penculikan dan pembunuhan serta adanya kemungkinan pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Handphonenya berapa? Banyak, Bu. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Mabar meringkus seorang pelaku yang menjadi otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara pemirsa, 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan di Jakarta. Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkusnya saat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Namun, berkat kesiagapan tim dan informasi di lapangan, pelaku kembali dibawa ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya, Eras dan 3 rekannya AT, RS, dan RAH menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV milik pasar swalayan tersebut. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, kepala terlilit lakban pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk 3 pelaku lainnya yang merupakan eksekutor dan orang suruhan Eras telah lebih dulu diamankan oleh tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Polisi kini masih menggali keterangan lebih dalam kepada keempat tersangka yang telah diamankan, guna mencari tahu motif pembunuhan serta adanya kemungkinan pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.
Waduh, curi emas modus beri bansos kepada lansia, pemirsa. Seorang komplotan pelaku pencurian emas dengan modus menyamar sebagai petugas pemberi bantuan sosial ditembak tim TKP 308 Polda Lampung akibat mencoba kabur saat akan ditangkap. Dalam aksinya, tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ini mengincar korban wanita lansia yang sedang sendirian di rumah. Tersangka Komsin alias Gembrot berusia 46 tahun terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya oleh tim TKP 308 Polda Lampung lantaran mencoba melarikan diri saat proses penangkapan. Warga Kelurahan Jagabaya 2, Bandar Lampung ini ditangkap usai mencuri 5 perhiasan emas seberat 75 gram milik korban Domina yang merupakan wanita lanjut usia di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, tersangka bersama 2 rekannya menyamar sebagai petugas pemberi bantuan sosial. Mereka kemudian membujuk korban melepaskan perhiasan yang dikenakan sebagai syarat mendapat bantuan. Saat korban lengah, tersangka kemudian mengambil perhiasan emas milik korban yang telah dilepas lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor. Dari pemeriksaan, komplotan ini telah beraksi di beberapa lokasi di Provinsi Lampung. Mereka biasanya mengincar wanita lansia yang sedang sendirian di rumah. Memfoto suami yang memang dalam keadaan sakit. Setelah memfoto inilah langsung dia mengambil perhiasan baik berupa cincin dan perhiasan lainnya seberat 75 gram. Kemudian langsung si pelaku ini melarikan diri. Bu, nanti mau ada pemeriksaan gratis kesehatan. Kalau bisa tolong jangan pakai perhiasan, tolong ditaruh perhiasannya. Pakai apa? Perhiasan. Perhiasan. Terus? Tolong ditaruh dulu, selesai nanti diperiksa kesehatannya, baru ibu pakai aja, nggak jadi masalah. Terus? Ditaruh, begitu ditaruh saya ambil, Pak. Atas perbuatannya, tersangka Komsin bakal dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Polisi pun kini masih memburu penadah dan 2 pelaku lainnya dari komplotan tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kok bisa ya WNA Peru nekat banget selundupin narkotika, pemirsa? Tim gabungan Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional melalui kurir warga negara asing asal Peru berinisial NSBC. Untuk mengelabui petugas, WNA berjenis kelamin perempuan tersebut nekat menyembunyikan ribuan gram kokain dan puluhan ekstasi bernilai 10 miliar rupiah di tubuhnya. Mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, warga negara asing asal Peru berinisial NSBC dihadirkan dengan muka tertutup zebo. Begitu menginjakan kaki di Pulau Dewata, wanita bertubuh gempal tersebut langsung berurusan dengan hukum setelah diciduk tim gabungan Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai. NSBC ketahuan menjadi kurir narkoba jaringan internasional dengan barang bukti narkoba jenis kokain seberat 1,4 kg ditambah 85 butir ekstasi. 1,4 kg kokain dan puluhan ekstasi itu disembunyikan tersangka di tubuhnya. Untuk mengelabui petugas dan pemeriksaan di bandara, WNA Peru itu nekat menyembunyikan 3 paket serbuk putih kokain di dalam bra, celana dalam, serta alat mainan orang dewasa, dan kemudian dimasukkan di dalam alat kelaminnya. Sementara 85 butir ekstasi disembunyikan di dalam pakaian dalam NSBC. Tertangkapnya kurir narkoba jaringan internasional ini setelah tersangka NSBC gugup saat melewati pemeriksaan X-ray di area kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai. Pemeriksaan X-ray mengungkap adanya benda mencurigakan di tubuh NSBC. Ditres Narkoba Polda Bali, Kombes Radian menjelaskan tersangka NSBC nekat membawa narkotika ke Bali atas suruhan komplotan senegaranya bernama Pablo alias PB yang dikenalnya di situs gelap atau dark web. Mereka sempat membahas rencana menyelundupkan 2 jenis narkotika ke Bali. Tersangka NSBC menyetujui ajakan Pablo untuk membawa ekstasi dan kokain ke Bali dengan upah sekitar 320 juta rupiah. Tersangka NSBC mengaku tidak pernah bertemu Pablo secara langsung, sedangkan paket narkoba dikirim melalui orang suruhan Pablo. Setelah paket narkotika diterima, tersangka NSBC lalu terbang dari Barcelona kemudian transit di Doha dan mendarat di Denpasar. Awalnya ada seorang tak dikenal yang bertindak sebagai sopir yang akan menjemput tersangka NSBC di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Orang tak dikenal itu mengirim pesan kepada tersangka bahwa komunikasi akan terputus jika tidak ada tanggapan dari NSBC. Polda Bali menduga NSBC hanyalah kurir dan setelah mencium kebocoran operasi, perekrut NSBC maupun penerima narkotika di Bali langsung memutus komunikasi dan melarikan diri. Polda Bali masih terus mendalami dan berkoordinasi dengan Divhub Inter Mabes Polri serta Kedutaan Peru untuk pengembangan kasus ini. Berawal dari perkenalan antara saudari NS dengan saudara PB berkenalan di forum dark web. Itu membahas masalah beberapa topik, salah satunya masalah narkotika. Tersangka NSBC maupun Pablo diduga tergabung dalam sindikat narkoba internasional jaringan Amerika Latin. Terkait narkotika yang diselundupkan ke Bali, diperkirakan akan diedarkan di kalangan tertentu atau ke sesama warga negara asing. Tersangka NSBC yang mengaku baru pertama kali datang ke Bali kini dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup hingga minimal 6 tahun penjara. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Kita informasi selanjutnya, pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 190 kg sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba jaringan internasional. Penangkapan dilakukan di seputar perairan Langkat dan polisi menangkap 2 pelaku yang menyamar sebagai nelayan. Tidur. Sabunya mana? Ini adalah video yang diambil polisi saat menyergap sebuah perahu kayu pengangkut 190 kg sabu awal Juli lalu. 2 pria paruh baya yang saat penangkapan menyamar sebagai nelayan sempat berkilah perahu mereka membawa narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan mendalam, keduanya akhirnya mengaku menyimpan narkoba dalam jumlah besar di bagian bawah perahu. 190 kg sabu yang ditemukan diduga berasal dari Malaysia yang dijemput keduanya dari sebuah kapal di laut lepas perbatasan Indonesia dan Malaysia. Narkoba yang disita rencananya akan diselundupkan ke Indonesia melalui Sumatera Utara dan diduga akan diedarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Jan Calvin Simanjuntak mengatakan petugas Direktorat Reserse Narkoba yang menangkap kedua pelaku sempat terombang-ambing di laut saat melakukan penangkapan. Hal ini terjadi saat tim penangkap menunggu tim yang akan melakukan evakuasi yang waktu tempuhnya membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Polda Sumatera Utara kini tengah mengejar seseorang berinisial Y yang berperan sebagai pengendali kedua pelaku. Ini kita temukan dan kita ungkap dengan menggunakan modus perairan di dalam kapal nelayan ini. Terkait dengan 190 kg yang ditanyakan tadi, DPO sedang kita kejar. DPO YN ini adalah yang mengendalikan kedua tersangka yang di belakang merupakan warga negara Indonesia. Dalam kasus ini, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa Kriminal Sepekan, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami tentunya, pemirsa. Petugas Kepolisian Resmob Polda Jawa Barat dan Polres Karawang menangkap 3 pelaku perampokan sadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku diberikan tindakan tegas oleh polisi. Imam. Adanya laporan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya, Rifki, luka-luka akibat ditembak para pelaku di daerah Karawang, Jawa Barat, membuat Polda Jabar melakukan penyelidikan mendalam. Setelah sejumlah saksi diperiksa, tim gabungan Resmob Polres Karawang dan Resmob Polda Jawa Barat melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Hasil penyelidikan, pelaku berjumlah 5 orang dan sering beraksi di wilayah Karawang. Mendapati informasi keberadaan pelaku di daerah Bekasi, Jawa Barat, tim gabungan meluncur mencari para pelaku. Tidak mudah untuk petugas dalam menangkap para pelaku yang terkenal sadis tersebut. Pelaku berpindah-pindah tempat, sampai-sampai polisi terkecoh dalam upaya penangkapan. Tak menyerah,
tim gabungan Resmob Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan dan pengejaran. Beberapa saat kemudian, keberadaan para pelaku terlacak polisi. Diketahui mereka sedang berada di sebuah warung kopi di daerah Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Dengan cepat, polisi menangkap pelaku. Tembakan peringatan ke udara pun dilepaskan polisi. 2 pelaku berhasil ditangkap dengan inisial MRD dan CH. Sementara 1 pelaku lainnya inisial H melarikan diri hingga meninggal dunia saat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Pelaku H terlibat kecelakaan tunggal. Dari tangan para pelaku, polisi mendapati sejumlah barang bukti aksi kejahatan. Saat ini, polisi melakukan pengembangan untuk mencari 2 pelaku lainnya. Pelaku CH dan MRD berupaya melarikan diri hingga terpaksa polisi memberikan tindakan tegas terukur. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan dilanjutkan pemeriksaan di Polres Karawang. Malam telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat itu pelapor yang merupakan ibu korban dihubungi oleh kakak korban bahwa adiknya mengalami pencurian dengan kekerasan. Ternyata para pelaku sudah belasan kali melakukan tindak kejahatan di berbagai tempat di Jawa Barat. Mereka dikenakan pasal 365 KUHP Ritek. Mereka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Theo Hernarvandi, Berita Nasional TV. Bang Mapa. Lagi-lagi dengan kasus narkoba, pemirsa, petugas dari Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pria diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Jalan Sehati, Kecamatan Medan, Polodia, Sumatera Utara pada Jumat sore. Mengetahui kedatangan petugas, tersangka sempat berusaha melarikan diri, namun upayanya gagal dan akhirnya berhasil kembali ditangkap. Dari tangan pria tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti sejumlah paket sabu-sabu, korek api, dan alat hisapnya. Selain pengedar narkoba, petugas juga mengamankan pemilik kamar kos dan seorang wanita yang berperan menyewakan peralatan menghisap sabu-sabu. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan yang ikut dalam penangkapan tersebut mengatakan, penangkapan tersangka diduga sebagai pengedar sabu merupakan informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas peredaran narkoba di pemukiman padat penduduk tersebut. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka menyewa kamar kos di salah satu rumah warga. Selain menjual narkoba, tersangka juga menyediakan tempat mengkonsumsi narkoba bagi para pemakainya. Di lokasi yang sama, petugas menemukan barak-barak judi tembak ikan yang kemudian dimusnahkan. Mengamankan 3 orang. Adapun peran pelaku yang kita amankan pada kesempatan gerebek sarang narkoba ini, 1 merupakan penjual narkoba, yang kedua pemilik kos-kosan yang dijadikan tempat untuk melakukan penjualan narkoba, dan juga 1 perempuan yang berperan untuk menyewakan alat bong. Polisi masih memburu pemasok narkoba kepada tersangka yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Seorang pemuda tewas dengan luka tikaman senjata tajam usai dianiaya sekelompok remaja di Batubara, Sumatera Utara. 1 orang diduga pelaku berhasil diamankan polisi, sementara pelaku lain masih buron. Kurang dari 24 jam, Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara berhasil meringkus pelaku penganiayaan hingga korban tewas dengan sejumlah luka sayatan senjata tajam. Pelaku berinisial AF ditangkap di rumah orang tuanya. Usai diamankan, pelaku diboyong ke Mapolres Batubara. Kadit Resub Ibda Ade Basri mengatakan pelaku diduga sebagai eksekutor telah diamankan polisi. Polisi masih memburu 3 rekan tersangka lain yang diduga turut membantu menghabisi nyawa korban.
Motif pengeroyokan hingga kini masih didalami, namun dugaan sementara pengeroyokan dipicu sakit hati para pelaku yang tidak terima ditegur oleh korban karena diduga melakukan pengerusakan kantor camat setempat. Para pelaku kemudian merencanakan pengeroyokan dengan menghadang korban di jalan saat mengendarai sepeda motor. Pihak keluarga berharap agar para pelaku lain segera ditangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dari Sumatera Utara, Perwira Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, free informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan, Berita Nasional TV. Waduh, gak nanggung-nanggung pemirsa, kali ini Barreskrim Polri mengagalkan peredaran 60 kg sabu jaringan internasional. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menangkap kurir narkoba jaringan internasional Malaysia, Jakarta, dan Surabaya. Dalam operasi penangkapan, polisi berhasil menyita 60 kg sabu dan menangkap seorang kurir narkoba warga negara Malaysia. Masih ada berapa break lagi? 15. Kamar berapa? 109. 109. Ada orang enggak di sana? Ada lagi. Kamu sendiri. Oke, kita ke sana ya. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menangkap kurir narkoba yang merupakan negara Malaysia di apartemen Taman Melati, Surabaya Mer, Jawa Timur. Pada 13 Agustus minggu lalu, dalam penangkapan berhasil menyita 60 kg sabu yang siap edar ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Dalam penggerebekan, polisi berhasil menangkap 2 pelaku di 2 kamar yang berbeda di tempat apartemen tersebut. Polisi mendapati 20 bungkus sabu di dalam koper hitam dan 10 bungkus sabu di koper berwarna abu-abu. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan sebuah telepon genggam dan identitas tersangka. Tersangka diketahui bernama Alexander Peter Bangga anak Stephen, warga negara Malaysia berusia 23 tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka berperan membawa barang dari Medan ke Surabaya menggunakan bus dengan menyimpan narkotika di dalam koper. Pengakuan sementara, tersangka sudah 3 kali melakukan pengiriman narkotika di Indonesia untuk setiap pengiriman. Dalam setiap pengiriman, pelaku dijanjikan upah sebesar Rp20.000 atau setara dengan Rp80 juta dan telah menerima uang jalan Rp500 serta perintah seorang bos melalui aplikasi WhatsApp. Guna penyelidikan, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Kali ini ada yang menarik pemirsa, pencuri bawang. Seorang pemuda ditangkap tim Reskrim Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku menjual bawang merah curiannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tim Reskrim Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur menangkap pemuda berinisial I setelah terbukti mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga Rp2 juta. Dan dibantu yaitu alat bukti CCTV, kami melihat ciri-ciri tersebut dan pakaian yang dipergunakan yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga kami dapat melakukan penyelidikan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan perbuatan situ si pelaku alias inisial I hanya untuk kebutuhan makan dia sehari-hari. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Salidia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.
Jakarta.